Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wanita wajib tahu, inilah 17 dosa wanita yang paling dibenci Allah ternyata sering dilakukan di zaman sekarang. 17 dosa wanita yang dibenci Allah, bahkan dosa tersebut banyak yang tidak tahu kalau itu dilakukan setiap hari bagi wanita. Padahal sudah seharusnya wanita mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah menurut dasar hukum Islam dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Melakukan pernikahan sejenis. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Wanita ja'zariyah. Wanita ja'zariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Rasulullah bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyahut, "Tentu wahai Rasulullah." Rasul bertutur, yaitu setiap ja'zari yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud ja'zari yang membanggakan diri? Aku bertanya dan apakah yang dimaksud dengan jawas, yang banyak makan lagi pelit itu? Beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, jika Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang ja'zari, sifat sombong dalam Islam lagi kasar, jawas, yang banyak makan dan pelit, sahab, yang suka berteriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata ataupun terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar dalam anggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. Jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah SAW bersabda, jauhilah olehmu pelit dan kikir karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit.
Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun, orang yang banyak omong, mutasyadikun, yang membual bicara seenaknya, dan mutafayikun. Para sahabat menukas, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyadikun, tapi mutafayikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang sombong atau angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertobatlah, semoga kita terhindar dari sifat itu. Menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita itu untuk menolak. Bertingkah seperti orang solihah atau munafik. Saat ini, seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak solihah, berlagak muslimah, dan juga munafik. Akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. Menghina sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Wanita yang berasal dari golongan apapun yang sudah menghina sahabat serta keluarga Nabi juga pasti akan menerima laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau azab tidak datang dalam waktu dekat, namun bisa saja terjadi saat ia menikah, bekerja, memperoleh keturunan atau kegiatan lain. Bahkan azab dan juga laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan datang di saat wanita tersebut sudah meninggal dunia. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan generasi terbaik sebab sudah memperjuangkan dan memberikan pengorbanan untuk Islam sehingga bisa tersebar luas di seluruh dunia sehingga tidak boleh dihina. Wanita yang melakukan ini termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang sedang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah jika laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keburukan kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lain. Wanita ini akan mendapatkan pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Robnya dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Bertato atau mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh, sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit dan cara pembuatannya juga sangat sakit, sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan kaum penjahat, kini semakin meningkat dan dikatakan sebagai karya seni, gaya, dan juga gaul yang semakin diperlihatkan kaum liberal, serta sekuler yang memegang prinsip kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian dan juga kecantikan. Inilah yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang juga mentato dirinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato, namun juga untuk wanita yang mentato. Menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak mempedulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi, laser, dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut dan memegang prinsip, jika agar terlihat cantik, maka harus menanggung rasa sakit dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Ini mengartikan jika alis yang sudah diciptakan Allah tidaklah cantik sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli ataupun rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya, ataupun berbeda, dan hukum menyambung rambut adalah haram.
Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab, sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan pria, namun juga wanita, dan laknat yang akan didapat wanita tersebut juga serupa dengan yang diterima pria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan juga pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami, sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik, namun tidak diizinkan suami, walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukuman. Istri melawan suami menurut Islam. Berhawalat dan tidak menolak jamahan. Berhawalat atau bersunyi dengan lelaki yang bukan mahram di tempat sepi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamal lelaki lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Demikian penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan penjelasan tadi memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Semoga bermanfaat, insya Allah. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.